Saya akan mau sharing tentang pray in tongues atau berdoa dalam berbahasa roh. Ya, karena kenapa saya mesti sharing? Karena ini penting. Iblis nggak mau orang Kristen berbahasa roh. Karena dalam bahasa roh terdapat something yang begitu besar yang bisa terjadi dalam hidup kamu, yang bisa mengubahkan kamu. Akhirnya iblis gunakan segala cara untuk kamu nggak mempercayai hal ini. Kita akan belajar step by step apa kata Alkitab tentang ini, supaya kamu jadi rindu dan haus tentang hal ini. Amin. Kita buka di Kisah Rasul 2 ayat 4. Yohanes Pembaptis bilang, aku baptis kamu dengan air, tapi Yesus akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Alkitab mencatat ada dua baptisan, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Amin. Dan Kisah Rasul 2 ayat 4 bicara tentang bagaimana murid-murid Tuhan dibaptis oleh Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya percaya tanda dari seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah, karena karunia Roh Kudus itu ada 9, ada banyak ya. Tapi tanda pertama, the first sign, yang pasti dia kasih ke karunia pertama yang Roh Kudus selalu kasih ke orang-orang percaya, saat orang itu dipenuhi Roh Kudus adalah apa? Karunia ini, namanya berbahasa lidah atau berbahasa roh. Kita akan temukan kenapa ya, kok karunia itu duluan yang dikasih. Ya, gitu. Kenapa ini duluan yang diberikan? Amin. Karunia bahasa roh adalah karunia pertama yang Roh Kudus berikan kepada kita saat kita dipenuhi Roh Kudus. Next. Saya yang kontrol, sorry. Saat kita dipenuhi Roh Kudus lebih dari 8 karunia roh lainnya. Jadi ini hanya permulaan. Ya, banyak orang Kristen udah dibaptis Roh Kudus, terima karunia bahasa roh tapi mentok. Jangan seneng dulu kalau kamu sudah punya karunia bahasa roh, jangan seneng dulu, ada 8 karunia lain yang menunggu. Yang menunggu kamu untuk kamu ambil. Amin. Dan 9 karunia roh bukan hanya untuk orang-orang tertentu, ini untuk semua orang percaya. Yes, kita akan belajar ini pelan-pelan. Pertanyaannya, banyak nih yang orang perdebatkan ini, tapi saya mewakili rumah ini, mewakili The House of Revival. Apakah bahasa roh untuk semua orang percaya? Apakah semua orang percaya harus berbahasa roh? Harus sih, tanda kutip. Ya. Apakah semua orang percaya harus mengalami hal ini? Biar firman yang menjawab, bukan Santo, tapi firman Tuhan. Amin. Amin. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini, katakan tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya ini, semua orang Kristen harusnya punya tanda ini. Apa? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tapi jangan minum sendiri ya. Jangan minum sendiri ya. Ini maksudnya kalau ada orang mencelakakan kamu nggak akan celaka. Amin. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Wow. Salah satu tanda dari orang Kristen, jadi orang Kristen tuh harus dikenal, ya, harusnya dikenal saat ngapain? Dia doain orang sakit sembuh. Orang Kristen tuh pasti. Bener kan? Hah? Di kantor ada yang kesurupan, nggak ada yang bisa, nggak usah panggil dukun. Ada si A tuh, bagian kasir. Oh, pasti dia orang Kristen tuh. Orang kesurupannya diusir, selesai. Itu pasti orang Kristen. Harusnya tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, bukan cuma orang karismatik. Orang-orang percaya loh. Di sini nggak ditulis orang karismatik, enggak. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Salah satunya adalah berbahasa roh. Bahasa roh adalah karunia pertama yang harus Tuhan kasih dulu. Itu kuncinya masalahnya.
Sebelum dia kasih seluruh isi rumahnya, dia harus kasih pertama kuncinya. Kalau nggak bisa masuk. Amin. Itu pentingnya kenapa dia kasih kamu karunia bahasa roh dulu. Nah, ini dia. Pray and worship in the spirit. Next. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Sebelum saya ngomongin ini, kita mesti ngerti Allah itu, Tuhan adalah roh. Amin. Tuhan itu, bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Bisa nggak sih Allah yang roh disentuh dengan hal yang lahiriah atau yang fisik? Bisa, kamu bisa memuji Tuhan secara fisik, pakai nyanyian, pakai puisi, ya, pakai mazmur, tapi connection-nya nggak perfect. Kita akan belajar hari ini. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Kata Paulus gini, sebab, nih Paulus ya, coba nih, bukan Santo, ini Paulus. Sebab jika aku berdoa, kata Paulus, dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa. Manusia punya roh, jiwa, dan tubuh. Kamu adalah roh yang memiliki jiwa, dibalut oleh jiwa, tinggal di dalam tubuh, itu manusia. Nanti kamu pulang ke surga, yang pulang ke surga apa? Bukan tubuh kamu dikubur, yang pulang ke surga adalah jiwa dan roh kamu. Karena itu jadi satu, itu pulang nanti ke... Nah, kenapa di surga kamu bisa ingat, oh itu istri saya tuh. Oh, itu yang dulu pernah utang sama saya nggak bayar. Kenapa? Karena jiwa kamu ikut ke surga. Jadi kamu nggak akan pernah lupa story-story yang di bumi, karena kamu, you still have the memory of it. Ya, gitu. Jadi, kita balik lagi ke sini, kata Paulus, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Oke? Jadi, apakah yang harus kubuat, kata Paulus? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan apa? Berdoa juga dengan akal budiku. Jadi ada dua hal yang Paulus lakuin. Dia bukan cuma dengan akal budi. Kamu bisa menyembah Tuhan dengan akal budi, dengan lirik-lirik lagu, that's good. Tapi Paulus gak cuma itu doang. Dia menyembah dengan lirik-lirik lagu yang ada di benaknya. Tapi dia juga menyembah dalam roh. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan apa? Akal budiku. Saya suka menyanyi dalam roh, saya suka itu. Saya hidupin alunan musik piano di rumah. Saya mulai bahasanya berdendang, bersenandung in the spirit, bukan berdendang kayak dangdut ya. Bersenandung lebih tepatnya ya. Saya mulai mulai worship. Nggak kerasa 30 menit aja. I love it. Itu yang Paulus lakuin. Dia bukan cuma menyanyi, memuji dalam akal budi doang, tapi juga dengan roh. Ya, karena kenapa? Kalau cuma dengan akal budi, kita nggak bisa menyentuh Allah dengan akal budi, karena dia roh. Beda material. Kita nggak bisa menyentuh dia, tapi dengan roh kita bisa menyentuh dia. Karena roh sifatnya tidak terbatas, dan rohnya juga nggak terbatas. Kita akan bisa terkoneksi dengan Tuhan secara sempurna, secara perfect. Itu sebabnya kita harus lakukan keduanya. Amin. Yang pertama, hal pertama, kenapa kita mesti berbahasa roh adalah to connect. Itu yang saya bilang tadi, dia roh, kita roh, untuk terkoneksi dengan Roh Kudus. Ya. Demikian juga roh membantu kita di dalam apa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Oke. Saya mau bilang begini. Kita nggak ngerti sebenarnya berdoa itu gimana. Bukan saya yang ngomong. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena gini, maksudnya gini. Bukannya kita nggak ngerti, tapi gini, ada doa-doa yang sebenarnya kamu nggak tahu apa yang kamu butuh. Amin. Karena banyak orang itu merasa dia tahu apa yang dia butuhkan, tapi sesungguhnya enggak. Makanya Alkitab bilang kamu sebenarnya nggak tahu berdoa yang benar itu sempurna itu kayak mana. Karena kamu ngerasa butuh ini, tapi sebenarnya apakah itu benar-benar yang memang kamu butuhkan? Tapi Roh Kudus mengetahui hal itu.
Lagi kita berdoa dalam roh, kita berdoa, Roh Kudus berdoa melalui kita untuk apa? Bahkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan lebih kenal isi hati kita. Roh Kudus lebih kenal isi hati kita. Dia berdoa dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan juga Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu tuh. Roh Kudus tahu hati nurani kamu isinya apa. Dia menyelidiki hal itu, ya. Hal-hal kecil, detail yang tersembunyi yang orang nggak tahu, bahkan kamu sendiri nggak tahu, tapi itu diserukan kepada Bapa, ya. Bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, bukan cuma berdoa buat diri kamu juga, tapi Dia juga berdoa untuk orang-orang kudus, ya. Berdoa untuk orang-orang, untuk kerabat kamu, keluarga kamu, orang-orang yang kamu kasihi. Makanya saya mau bilang, Roh Kudus berbahasa roh membuat kamu terkoneksi lebih dalam dengan Roh Kudus. Ada doa-doa yang lebih deep. Ya. Amin. Lanjut. Bahasa roh juga tujuannya adalah untuk mengakses, katakan sama-sama mengakses. Ini hal yang powerful saya rasa. Di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind." Nah, ini yang sound mind ini jarang dibahas karena banyak, kalau di bahasa Indonesia dibilang dan ketertiban. Apa? Kalau Tuhan nggak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi dalam bahasa Inggris itu something different di sini. Ini terjemahan NKJV. Ya. Lagi kita berdoa di dalam roh, kita mengakses yang pertama adalah power. Katakan sama-sama power. Power. Itu yang kamu akses, itu yang kamu dapatkan pertama kali kamu berdoa dalam roh. Saya mau bilang gini, power adalah hal yang paling, saya nggak bilang paling rendah, tapi paling lebih dahulu didapatkan saat seseorang masuk dalam doa. Jadi kalau kamu, nah ini yang masalah, jadi para orang-orang yang kuat dalam doa, kadang-kadang cuman berhenti di power. Padahal power itu hal yang paling pertama akan dikasih. Hal pertama yang akan diakses when you pray in the spirit, adalah power. Pertama adalah power untuk menghancurkan kuasa, untuk menghancurkan dosa di dalam diri kamu dulu. Kamu butuh kuasa untuk menghancurkan dosa dan segala keanehan di dalam diri kamu. You need the power of God. Itu yang pertama. Yang kedua, power adalah untuk memampukan kamu menyelesaikan misi Tuhan di bumi. Ya, gitu. Saya nggak pernah percaya kalau ada orang nggak pernah berdoa, nggak pernah menghabiskan waktu dengan Tuhan, lagi dia melayani seseorang, dia doain orang, terjadi sesuatu sama orang, itu mustahil. Karena kamu nggak punya akses. Kemarin kita KKR di Bangun Sari. Ada satu ibu pendarahan di telinga ya. Telinga apa? Keluar dari telinga ya. Jadi ibu ini sering keluar pendarahan dari telinga, kepalanya sakit, tiba-tiba setelah didoakan pendarahannya stop. Setelah 1 minggu, berapa hari ya? 5 hari, dia kesaksian, darahnya nggak keluar-keluar lagi. Come on. Why? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mengakses power. Karena lagi kita berdoa, the power of God coming, bam, menyentuh orang itu. Tapi power hanya the first thing. Ada hal yang lebih dalam dari power. Namanya apa? Love. Karena Paulus bilang, sekalipun kamu bisa bahasa malaikat, tapi kalau kamu nggak punya kasih, itu nggak ada gunanya, kata Paulus. Lagi kamu berdoa di dalam roh, hal pertama, itu baru pertama doang, yang kamu akses adalah power. Nah kalau orang cuma nyampe di power sombong, berhenti doang, sombong dia. Dia cuma nyampe di power doang, udah orang sakit sembuh. Hey, santai guys. Ada satu hal yang lebih dalam perlu kita akses. Namanya love. Kamu punya power tanpa love, kamu akan jadi orang sombong, ngerasa dipakai Tuhan paling hebat, hancur kamu. Kita butuh love. Kasih itu rendah hati. Amin. Dan love itu nggak bisa dibuat-buat pakai perasaan kamu.
Aku harus mengasihi dia. Aku harus mengasihi dia. Aku harus rendah hati. Aku harus rendah hati. Bisa nggak kamu buat hati kamu rendah hati? Nggak bisa. Itu natural. Itu perlu diakses. Makanya saya bilang bahasa roh adalah karunia pertama karena itu is the key, itu kunci untuk mengakses hal yang lebih besar, hal yang lebih dalam. When you pray in tongue, lebrento toko sete lebran nama mama, kamu mengakses love, the love of God. Kamu dipenuhi oleh kasih Allah. Rendah hati jadi nggak dibuat-buat, rendah hatinya real. Amin. Amin. Mengasihi, mengampuni gampang dari orang yang kepahitan. Makanya saya mau bilang gini, kalau orang Kristen bertahun-tahun kepahitan, dia nggak ngerti. Dia punya akses untuk itu. Dan yang ketiga yang diakses, ini yang paling I love it. Ini paling, menurut saya ini paling wow. Namanya a sound mind. Dalam bahasa Indonesia dibilang pikiran sehat. Saya mau bilang gini, lagi kamu berbahasa roh, ya, Roh Kudus memberikan sinyal dalam pikiran kamu. Ada suara yang dikirim into your mind. Kamu harus hubungin orang itu. Kamu lagi punya masalah, kamu lagi mentok. Tiba-tiba di kepala kamu lagi bahasa roh. Saya harusnya telepon orang itu. Oh, seharusnya lagu saya buat mie. Harusnya micinnya diganti dengan ini. I don't know. Tiba-tiba ide-ide bermunculan. Lagi kamu PDKT sama cewek, tiba-tiba ada suara di dalam pikiran kamu. No, bukan orang itu. Bahkan ada hal-hal yang gak tersembunyi yang orang gak tahu, tiba-tiba itu di-reveal di isi kepala kamu. Saya suka dengan hal ini. Makanya saya bilang lagi, saya berbahasa roh. Kenapa saya suka bahasa roh? Itu adalah momen untuk mendownload sesuatu dari Roh Kudus. Itu download time. Saya mau download banyak hal dari surga, anointing, bukan cuma power, bukan cuma love, tapi apa namanya? A sound mind. Kita bakal bahas tentang ini lebih jauh. Kenapa sound mind itu saya suka dengan sound mind? Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kamu apa? Pengertian. Bukan dalam pelayanan, bukan dalam khotbah, tapi apa? Dalam segala sesuatu. Tuhan perlu kasih kamu suara di isi kepala kamu lewat rohnya untuk apa yang harus kamu lakukan dengan usaha yang kamu bangun. Kalau kamu yang berkeluarga, kamu butuh suara itu untuk kamu lakukan di keluarga kamu. Kamu butuh suara-suara dari Roh Kudus. Dan suara itu muncul saat kita berbahasa roh. Itu waktunya download. Waktunya download. Revelation dapatnya dari situ. Semua hal dapat dari situ. 1 Yohanes 2 ayat 27 dibilang, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar apa? Kamu tentang apa? Segala apa? Sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Roh Kudus bisa ngajarin kamu, bisa kasih kamu ide, solusi, apapun yang kamu butuh. Kamu bisa download saat kamu berdoa dalam roh. Powerful nggak? It's a powerful thing. Makanya saya mau bilang, bahasa roh itu akses. Untuk mengakses banyak hal yang kita butuh. Makanya iblis nggak suka kamu berbahasa roh, bahaya. Oh no! Akan berbahaya karena kamu punya kuncinya. Kamu bisa akses semua hal yang kamu butuh untuk berjalan dalam Tuhan. Next. Wait, sebentar. Ini, saya suka ini. I love this. Saya suka ini. Coba Alkitab bilang apa di sini? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dalam bahasa Inggris, dia mengucapkan misteri. Hal-hal yang misteri, hal-hal yang tersembunyi. Bahasa Inggrisnya dibilang di dalam Amplify, dibilang
The Spirit, roh itu bicara tentang apa? Hal-hal yang misteri, kebenaran-kebenaran yang tersembunyi, the hidden things. Ini yang disebut dengan revelation. Pewahyuan. Lagi kamu berdoa dalam roh, kamu mengakses rahasia-rahasia Allah. Kedalaman-kedalaman pengenalan akan Allah yang kamu bisa ambil when you pray in the Spirit. Wow. Rasul Paulus adalah seorang penulis yang menulis 13 kitab dalam New Testament, dalam Perjanjian Baru. Amin. Ya. Coba, orang ini apa yang dia punya? Pewahyuan apa? Sebanyak itu pewahyuan dia bisa buat kitab. 13 yang dibaca sampai hari ini. Kenapa? Coba lihat ini. Rasul Paulus dia bilang gini, demikianlah hendaknya orang memandang kami apa? Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya apa? Dipercayakan rahasia Allah. The mysteries of God. Itu sama aja, bahasanya adalah mystery of God. Rahasia Allah. Paulus dipercayakan revelation, pewahyuan yang orang nggak ngerti. Deep understanding. Deep. Itu ayat 1 dia bilang. 1 Korintus 14 ayat 8, ayat 1. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa apa? Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kenapa Paulus bisa begitu kaya dengan rahasia Allah? Coba lihat. Apa yang dia bangun dalam hidupnya? Dia berdoa begitu banyak dalam roh. Banyak. Lebih banyak dari semua orang. Dia berani loh. Saya nggak tahu berapa banyak dia berdoa dalam roh sehari, berapa jam. I don't know. Tapi dia bisa klaim kalau dia berdoa lebih banyak. Lebih lama dari semua orang. Ya, ini orang yang confidence emang. Agak lain. Rasul Paulus. Tapi saya mau bilang gini, lagi kamu berdoa dalam, when you pray in the Spirit, kamu mengakses rahasia Allah. Pewahyuan yang tersembunyi. Kita mengenal jalan-jalan Tuhan lebih dalam, kita mengenal isi hati Tuhan lebih dalam. Kamu baca Alkitab dengan cara yang berbeda. Ada ayat-ayat yang gak kamu ngerti, tiba-tiba itu ke-reveal. Oh, ini maksudnya. Oh, ini maksudnya. Oh, ini maksudnya. Amin. Itu terjadi sama saya. Saya suka. Lagi saya baca Alkitab tanpa berdoa dalam roh. Alkitab kayak cuman jadi apa ya? Ya baca aja gitu. Nggak ada yang disingkapin. Boxnya kayak nggak dibuka. Tapi lagi abis saya berbahasa roh cukup lama. Bahkan saya suka baca Alkitab saya sambil saya berdoa dalam roh. Lagi saya baca supaya itu di-reveal. Banyak hal yang disingkapin ayat demi ayat. Kadang-kadang satu pasal bisa makan saya waktu 30 menit untuk membongkar semua itu. Banyak pengertian baru muncul di kepala saya. Mulai tulis many things. I love it. Saya suka baca Alkitab jadi hidup. Baca Alkitab jadi nggak mati. Itu nggak kayak cuma buku tertulis yang kayak rutin aja kamu baca. Tapi ada pewahyuan yang di-reveal. Revealing the mysteries of God. Next. Bagi kamu berbahasa roh, dibilang dalam Yudas 1 ayat 20, but you, my delightful love friends, constantly and progressively build yourself up on the foundation of your most holy faith by praying every moment in the Spirit. Tuhan bilang gini, tetapi kamu teman-temanku yang sangat kukasihi, bangunlah terus-menerus dan semakin kuat atas dasar imanmu yang tersuci. Dengan apa? Berdoa setiap saat di dalam roh. Kamu perlu bangun sesuatu di hidup kamu. Amin. Dasarnya selalu iman. Iman adalah foundation atau dasar. Tapi nggak cukup cuman iman, ada yang dibangun di atasnya. Dan untuk itu dibangun, you have to pray. Kau mesti berdoa dalam roh. Amin. Saya mengibaratkan orang yang berbahasa roh itu seperti orang yang nge-gym. Karena itu untuk build up. Untuk membangun rohmu. Karena saya mau bilang gini, anak kecil yang nggak punya kekuatan, nggak mungkin disuruh angkat meja, dia nggak kuat. Bener nggak sih? Tapi orang-orang tertentu yang badannya besar, jangankan meja, lemari diangkat.
Itu artinya itu bicara tentang kapasitas. Tuhan akan sulit mempercayakan kita tanggung jawab yang besar, karena itu berat. Saya mau bilang gini, tanggung jawab dari Tuhan hanya bisa kamu pikul dengan roh kamu, dengan kekuatan roh kamu. Itu nggak bisa dipikul. Tanggung jawab dari Tuhan itu nggak bisa cuman kayak apa ya, kayak kerja di kantor. It's different. Dan tanggung jawab itu nggak akan pernah dikasih ke seseorang yang rohnya nggak kuat. Makanya perlu dibangun kapasitas kita dalam roh. Kita mesti build manusia roh kita, supaya Tuhan lihat kita cukup kuat untuk diberikan tanggung jawab lebih besar. Amin. Amin. Percayalah, kalau kamu bangun hidup kamu, bangun roh kamu, kepercayaan datang dari Tuhan. Kita belajar kemarin di Babel, ingat bagus? Yohanes bilang apa? Seseorang nggak bisa mengambil untuk dirinya sendiri kalau nggak dikaruniakan dari surga. Kalau surga nggak setuju, kamu nggak bisa ambil sesuatu buat hidup kamu. Nggak bisa. Itu perlu diberi. Surga mesti campur tangan dalam apa yang mau kamu punya, mau kamu miliki, mau kamu dapat. Tapi dia nggak bisa kasih itu ke seseorang yang nggak siap. Nah, bagaimana mempersiapkan diri? Pray in tongues. Berbahasa roh, build ourselves. Bangun kapasitas itu. Amin. And next. Ini yang saya suka juga. Untuk beristirahat. Mungkin kamu mikir, aduh bahasa roh, Kosanto capek. Mulut nggak udah-udah ngomong. Ya. Bahasa roh itu membawa kamu masuk ke dalam satu dimensi namanya resting place. Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat apa? Peristirahatan. Tetapi mereka nggak mau dengar. Orang yang depresi, kalau dia ngerti ini, bahasa roh aja, bebas kamu. Kenapa? Kalau kamu depresi, karena pikiran kamu capek. Jiwa kamu lelah. Masuk ke resting place. Masuk ke kamu yang sering overthinking. Trust me. Karena saya ngalamin. Lagi saya masuk lebih dalam hadirat Tuhan, semua yang bicara, semua kebisingan di kepala saya berhenti. Semua kebisingan, ketakutan, kekhawatiran, tiba-tiba kedap. Saya cuma dengar suara Roh Kudus. Semua disuruh diam. Roh kita cuma bisa dengar suaranya. Karena berbahasa roh membawa kita masuk ke tempat perhentian. Amin. Kita baca berikutnya, rest to restore. Kata restore atau dipulihkan itu berasal dari kata rest. Ada kata rest dalam restore. Firman Tuhan bilang, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, kamu yang udah nggak ada semangat lagi ikut Tuhan, ya, nggak ada semangat lagi buat hidup mah. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, ini orang-orang yang berdoa, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari nggak menjadi lesu. Mereka berjalan nggak jadi lelah. Come on. Kalau kamu lagi burn out, ini adalah waktu yang tepat untuk masuk. Take your time 10 menit. Pray in tongues. Langsung tiba-tiba kamu di-restrain. Ada kekuatan baru yang kamu dapat. Kamu lagi nggak gairah buat doa, kamu lagi nggak gairah buat ikut Yesus, kamu lagi malas ibadah, lagi malas itu. Pray in tongues. Kita beristirahat di situ. Jiwa kita beristirahat. Pikiran kita beristirahat. Dan ingat waktu di Taman Eden, Tuhan buat Adam tertidur atau rest. Amin. Tuhan buat Adam tertidur, hal berikutnya adalah apa? Tulang diambil dari Adam, dijadikan
Hawa. Nah, kalau kamu mau dapat jodoh, banyak bahasa roh. Masuk dalam tempat peristirahatan. Enggak bercanda. Lagi kita artinya gini, lagi kamu masuk dalam tempat peristirahatan, saat kamu beristirahat di dalam roh, when you resting in the spirit, sesuatu di-create. Ada sesuatu yang di-create lewat hidup kamu. Ada sesuatu yang diciptakan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang saya suka tentang resting. Kita nggak bertempur dengan striving, enggak. Tapi kita resting, kita masuk hadirat Tuhan. Berdoa cari Tuhan. Berdoa dalam roh. Kita dikuatkan dan sesuatu mulai diciptakan, sesuatu yang baru. Next. Ini yang saya suka juga, ntar lagi selesai kok. Hal keenam, apa yang kamu peroleh saat kamu berdoa di dalam roh adalah untuk berperang. Peperangan rohani bisa dimenangkan dengan berdoa dalam roh. Nggak tahu kenapa saya lebih suka pakai baju lagi pakai bahasa Inggris maksudnya, karena lebih jelas, lebih clear. Oke. Di dalam Efesus 6 ayat 17 sampai 18, kamu tahu tentang selengkap senjata Allah, tahu tentang ayat-ayat ini? Ya. Kebanyakan perlengkapan senjata Allah itu untuk defense. Baju jirah, ketopong, perisai, ya. Kasut, ya, ikat pinggang, ya, itu biasanya semua itu diberi untuk defense, ya. Dalam peperangan rohani Tuhan kasih alat-alat untuk kamu berperang lawan musuh, tapi kebanyakan untuk bertahan doang. Tapi dua ayat ini bicara untuk bukan cuma bertahan, kamu attack, ya. Dibilang begini, and take the helmet of salvation, ambil ketopong keselamatan. Ya, dan terakhir, and the sword of the spirit, pedang roh, yang adalah firman Tuhan, lalu koma, praying always with all prayer and supplication in the spirit, berdoa selalu di dalam roh. Dalam peperangan rohani, senjata yang Tuhan kasih untuk attack ternyata bukan cuma firman Tuhan, tapi berdoa terus in the spirit. Seberapa banyak kamu tahu? Kamu kan nggak tahu nih. Kamu tahu nggak kalau hidup kamu lagi di-attack? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Kalau saya lagi pemuridan, saya bilang saya tahu ini attack. Saya selalu ngomong saya tahu ini peperangan rohani. Ada hal-hal terjadi yang aneh-aneh, saya bilang ini peperangan rohani, santai. Lagi kamu berbahasa roh, kamu tahu lagi ada masalah ini, kekacauan itu bukan disebabkan oleh apapun selain dari spiritual warfare. Peperangan rohani. Nggak semua hal di hidup kamu yang aneh-aneh terjadi, yang buruk-buruk itu natural. Nggak semua. Yes, ada yang memang gara-gara kelalaian kamu, yes. Ya. Tapi ada masalah-masalah tertentu yang di luar kendali kamu, harusnya ini nggak terjadi, kok ini terjadi ya? Kok saya gini, kok nggak jalan-jalan, ini kok ini. Nah pertanyaannya, dari mana kamu tahu itu warfare atau bukan? Dari mana kita tahu itu spiritual warfare atau itu cuma natural happen aja? Pray in tongues, berbahasa roh. Lagi kita bahasa roh, kita akan sensing sesuatu. Roh kita mulai merasakan, oh ini ada something wrong. Ada yang something wrong tentang pekerjaanku. Ada yang something wrong tentang bisnisku. Lagi kamu mulai sensing, kamu mulai berbahasa roh, itu seperti senjata yang memukul mundur pasukan musuh. Praying in tongues adalah salah satu kunci dalam peperangan rohani. Serius. Nggak ada yang saya bisa lakukan selain ini. Pray in the spirit. Makanya saya kalau dalam KKR, yang saya perlu lakukan hanya pertama, saya dengar suara Tuhan, lalu saya declare apa yang saya dengar. Itu yang perlu saya lakukan. Karena kemarin saya ngomong juga di Yesaya, dibilang lagi kita memperkatakan firman Tuhan di atmosfer, peperangan rohani terjadi. Tuhan yang memenangkan pertempuran. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peperangan rohani, bukan cuma dengar suara Tuhan, firman apa yang saya dapat, lalu saya declare di udara. Saya perlu berbahasa roh.
untuk memukul mundur, untuk mengubah atmosfer. KKR kayak kemarin, Kebangun Sari, ya itu bukannya enteng loh, itu ada peperangan rohani. Dan bagaimana kita berperang? Pray in the Spirit. Kita akan memundur musuh. Memukul mundur musuh. Haleluya. Nah ini yang terakhir, ini juga saya suka. Semua ini saya suka. I love everything about praying in the Spirit ya. To stir up all the gifts. Bahasa Indonesia untuk mengorbankan karunia-karunia roh. Ini terjemahan ini paling terjemahan yang paling saya temukan dengan kata-kata yang paling powerful. Untuk alasan ini aku mengingatkan kepada kamu, kata Paulus, to fan into flame. Apa itu artinya? Untuk mengipas api biar apinya lebih gede. Api apa yang dikobarin? Gift of God, karunia roh, karunia dari Tuhan. Yang ada di dalam kamu lewat penumpangan tanganku, kata Paulus. Jadi gini, tadi saya bilang ada 9 karunia roh yang lain. Coba next. Coba itu 9 karunia roh. Ada banyak. Di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ada apa? Pertama dari hikmat. Kata-kata hikmat, word of knowledge, kata-kata pengetahuan, marifat. Yang nggak tahu tentang word of knowledge gini, saya mau jelasin. Ini karunia roh yang spesifik, powerful. Word of knowledge itu adalah, bahkan ini kalau kata di perjanjian lama ya, bahkan apa yang dibisikkan di kamar raja, nabi bisa dengar. Lagi kamu ketemu seseorang, kamu entah kenapa kamu bisa tahu ya, orang itu lahirnya tanggal berapa, ya, orang itu ada masalah apa dalam hidupnya, apa yang lagi dia hadapi, keluarganya lagi gimana, itu word of knowledge. Tiba-tiba Tuhan menyingkapkan kehidupan orang-orang yang kamu lihat. Itu karunia roh yang powerful. Ini yang saya suka tentang karunia roh. Ini sangat powerful. Ya. Terus ada karunia iman. Iman bukan cuma timbul dari apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Yes, saya setuju. Tapi juga iman muncul saat kamu berdoa dalam roh. Kamu yang khawatir-khawatir, takut-takut, lagi basah roh, masuk kamar kucing, keluar singa kamu. Serius. Kamu yang penuh kekhawatiran, takut-takut, kayak kucing habis kena air. Masuk kamar basah 30 menit, keluar kamar langsung, singa. Wow. It's true. Iman juga sifatnya diberikan dari spirit. Disuntik ke dalam roh kamu. Kamu jadi percaya. Wow. Lalu karunia menyembuhkan. Mengadakan mujizat-mujizat. Membedakan roh. Ya. Berbahasa roh yang terakhir adalah menerjemahkan bahasa roh. Ada karunia-karunia lain. Karunia-karunia ini tersedia di surga, tapi nggak banyak orang yang akses. Lagi kita berbahasa roh, karunia pertama yang Roh Kudus kasih. Ya, lagi kita bahasa roh, kita lagi ngipasin karunia-karunia roh ini muncul. Kita lagi ngipasin. Fan into flame. Biar karunia-karunia yang lain muncul. Sebelum saya doa orang sakit, hal yang pertama saya harus lakukan adalah bahasa roh. Saya ngipas karunia kesembuhan di dalam roh saya. Dikipas dulu, biar muncul. Pas tumpahin tangan orang, bang! Sembuh dia. Kipas dulu. Lagi basah, dikipas dulu. Tiba-tiba lihat orang, tahu masalahnya apa. Lahirnya kapan. Papanya siapa namanya. Pasti samperin, Bu, ibu punya anak cowok begini. Kok tahu? Tahu dong. Tapi sebelum itu bisa muncul, karunia itu muncul, ada yang mesti ngipasin dulu.
Muncul dia. Mulai kita catch. Kenapa gereja nggak bergerak dalam karunia roh? 9 karunia hari-hari ini. Karena kita nggak cukup serius dalam bahasa roh. Kita nggak cukup serius. Tapi kita lagi cukup serius dalam hal ini. Kita fan into flame. Kita mengobarkan api itu lebih besar. Kita mengakses 9 karunia roh yang lainnya. Ini tersedia untuk kita. Coba bayangin dari awal saya ngomong. Bahasa roh mengakses banyak hal. Come on. Bisa segala sesuatu yang kamu butuh dalam hidup ini. Ada di situ. Kamu butuh Tuhan percaya sama kamu? Alkitab tulis, kalau itu nggak dikaruniakan kepada kamu nggak bisa ngambil apa-apa loh buat hidup kamu. Kamu nggak bisa. Tuhan nggak bisa percaya ke kamu kalau kamu nggak siap. Bagaimana mempersiapkan diri kamu? Pray in tongues. Berdoa dalam roh. Bangun diri kamu. Supaya anugerah itu turun. Oh, semua bangkit berdiri, come on.